Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa'an lal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Saudara sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada maghrib ini kita telah melaksanakan ibadah berjamaah dan kita lanjutkan dengan seri ibadah yang lain. Dan jangan lupa untuk berniat iktikaf. Jangan sampai kita berada di masjid dengan tempo yang cukup lama dan kita lupa niat iktikaf. Sama-sama melakukan sesuatu, kalau tidak diniatkan kita akan kehilangan keutamaannya. Oleh karena itu jangan lupa menghadirkan niat untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita, termasuk thalabul ilmi kita pada sore hari ini. Yang kita lakukan saat ini adalah thalabul ilmi atau ngaji atau belajar, yang merupakan bagian dari ibadah penting. Karena memang di dalam agama kita ilmu itu bagian dari iman. La yakunul imanu illa bil ilmi. Iman itu tidak mungkin ada tanpa adanya ilmu. Nah, jadi iman itu tidak dibangun di atas kejahilan. Iman itu tidak dibangun di atas semata-mata semangat dan perasaan, tetapi sebagiannya lagi adalah ilmu, pengenalan akan yang benar, dan kemudian baru kecintaan dan semangat untuk menjalankan yang benar tersebut. Oleh karena itu ngaji menjadi bagian penting dari keimanan dan keislaman kita. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita lanjutkan bahasan kita, dan kita sudah melewati bahasan tentang boikot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa boikot itu dilakukan selama 3 tahun. Ya, dan selama 3 tahun itu kita tahu bahwa kaum muslimin betul-betul dipersulit sedemikian rupa. Dikatakan la yashtari minhum ahadun wala yabi'u lahum ahadun wala yujalisuna wala yukhalituna wala yatazawwaju minhum wala yuzawwijuhum ahadun. Jadi tidak bisa menjual barang, tidak bisa membeli barang, kalau kemudian menyapa tidak direspon, kalau duduk-duduk ditinggal pergi, ya, kalau mau interaksi dicuekin, mau menikah tidak diterima lamarannya. Nah, ini sampai seperti itu, dan itu terjadi selama 3 tahun. Nah, kemudian ketika boikot itu semakin mengeras, ternyata orang-orang kafir Quraisy itu ada yang merasakan ketidaktegaan begitu. Mereka merasa bahwa yang mereka lakukan kepada orang kampung mereka sendiri itu sudah terlalu kejam, hingga kemudian sebagian dari mereka mengajak beberapa orang dari muslimin yang diboikot tersebut untuk masuk ke dalam Ka'bah untuk mengambil tulisan yang di situ pernyataan boikot itu ditempelkan. Jadi kan boikot itu kan dibuat pernyataannya, kemudian disepakati bersama, kemudian ditempelkan di dalam tembok Ka'bah. Nah, ketika mereka sudah nggak tahan ya dengan kekejaman yang mereka lakukan kepada kaum muslimin, mereka kemudian masuk ke dalam Ka'bah untuk mengambil dan kemudian menyobek kertas tersebut. Ternyata kertas tersebut sudah dimakan rayap. Kertas tersebut sudah dimakan rayap, dan yang menarik adalah dari tulisan mereka. Tentu tulisan mereka bukan tulisan seperti Arab sekarang. Bahkan kalau kita menggunakan internet saja ya, paling gampang kita tulis saja teks Quran kuno begitu, atau Old Quranic Text
Itu kita akan ditunjukkan bagaimana tulisan Quran awal-awal dulu itu tidak seperti tulisan Arab sekarang. Ya, itu hanya seperti coretan-coretan saja. Hampir tidak ada lengkungan, bahkan titik pun juga tidak ada begitu. Ya, akan tapi dengan tulisan yang sederhana itu, karena mereka itu memiliki ingatan yang kuat, dan kemudian tarikan garis itu tetap ada pembedanya untuk menjadi penanda huruf-huruf yang berbeda, maka tetap bisa dibaca sekurang-kurangnya oleh mereka. Nah, di tulisan yang berisi boikot itu, yang sudah dimakan rayap itu yang tersisa hanya tulisan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi mereka itu jadi orang-orang kafir Quraisy itu menyembah Allah, tetapi yang menjadi masalah adalah mereka tidak menyembah Allah semata-mata, mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, seperti disebutkan di dalam Al-Baqarah kan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia, di antara orang-orang, ada yang menciptakan Tuhan-Tuhan. Yattakhidhu min dunillah ini menunjukkan bahwa ini rekaan, ya, segala Tuhan selain Allah itu rekaan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai Tuhan tersebut seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah mereka kepada seperti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, kecintaannya kepada Allah sangat besar, atau ibadahnya kepada Allah itu sepenuh hatinya, tidak bercampur dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa boikot yang sangat sulit itu tentu ada banyak peristiwa yang terjadi. Di antara yang terjadi adalah wiladatu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lahirnya salah seorang sahabat terkemuka, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa Abdullah bin Abbas ini adiknya Nabi, ya, adiknya Nabi, statusnya persis Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali itu adalah anaknya Abu Thalib, kalau Abdullah bin Abbas anaknya Abbas. Ya, kedua-duanya adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Abbas ini, kalau bapaknya ya Abbas bin Abdul Muthalib itu, sampai terjadi perang Badar posisinya masih di Mekah, belum berhijrah. Ketika berperang dengan kaum muslimin, dia masih berada di pihak orang-orang, atau masih bersama dengan orang-orang kafir Quraisy, meskipun statusnya sebetulnya berpihak kepada kaum muslimin. Makanya ketika mau perang Badar itu Nabi berpesan, tolong jangan ada yang menyerang Abbas bin Abdul Muthalib. Akan tapi kemudian ada yang komentar agak sengak gitu ya, komentar kasar itu, bagaimana mungkin kami berhadap-hadapan dengan keluarga kami dan kami biarkan paman Rasulullah hidup gitu. Ada kalimat begitu, dan kemudian Umar yang marah itu. Jadi Umar tidak terima dengan kalimat seperti itu, karena kemudian ternyata posisi Abbas bin Abdul Muthalib itu adalah informan, ya, orang yang menginformasikan banyak hal yang terjadi di Mekah kepada Nabi dan sahabatnya di Madinah. Nah, adapun Abdullah bin Abbas ini sejak kecil, nah ini dia salah satu doa yang bisa kita amalkan, baik untuk diri kita sendiri, terlebih untuk generasi belia kita, bisa anak kita atau anak kecil yang lain, yaitu ketika Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas dengan kalimat Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah ia di dalam agamanya dan ajarilah dia takwil. Fikih itu dalam makna lamanya, dan makna itu sampai sekarang sebetulnya masih ada. Fikih itu artinya adalah pemahaman yang mendalam mengenai seluruh ajaran agama. Nah, tetapi kemudian makna sempitnya yang lebih populer, yaitu pemahaman yang mendalam mengenai hukum-hukum perbuatan. Ya, itu pun kemudian masih ada kalimat tambahan al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah, yang disimpulkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sehingga karena definisinya seperti itu, orang belajar fikih itu pasti ada beda pendapat. Makanya kalau ada orang belajar fikih kok tidak siap dengan beda pendapat, berarti ada yang salah di dalam proses
belajarnya. Dan perbedaan pendapat itu pasti terjadi karena dia sifatnya mustanbatoh, disimpulkan. Yang namanya kesimpulan itu tidak selalunya bisa sama, ya. Apalagi kalau kita mengenali bahasa Arab itu memang bahasa yang sejak awal menyimpan kemungkinan makna yang beragam. Itu baru bahasa Arabnya, belum ayat Al-Quran yang memang sudah Allah ciptakan sedemikian rupa, ya. Itu kan kalamnya Allah yang di dalamnya mengandung di antaranya adalah rahasia dan keindahan yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Tapi kembali tadi, kata faqihu fiddin adalah doa agar Abdullah bin Abbas itu memiliki kefakihan, faqahah atau pemahaman yang mendalam mengenai persoalan agama. Dan kemudian takwil itu adalah istilah yang lain untuk tafsir. Ada juga yang membedakannya bahwa tafsir itu berdasarkan hal-hal yang muhkamat, sementara takwil itu berlaku untuk yang mutasyabihat. Sifatnya dia perluasan dan pendalaman terhadap tafsir yang pokok. Tapi terlepas dari itu, doa ini adalah doa yang bagus sekali untuk kita mintakan kepada Allah untuk diri kita maupun untuk generasi belia kita, generasi muda kita. Kita tahu bahwa situasi belia kita hari ini sedang tidak baik-baik saja, karena pertama memang usia belia itulah usia yang rentan karena gejolak syahwatnya itu sedang besar-besarnya. Ya, gejolak syahwat inilah yang membuat anak-anak muda itu sulit untuk menjalani sesuatu yang membosankan. Ya, apalagi masuk di dalam membosankan itu ya ibadah begitu ya. Nah, makanya kemudian karena gejolak itu pula lah kita temukan di dalam Al-Quran itu penghargaan terhadap anak muda yang taat itu besar. Ya, contohnya adalah di dalam surat Al-Kahfi, ya, kita temukan anak-anak muda itu dimuliakan Allah kalau beriman, ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Tuhannya, maka kami berikan kepada mereka tambahan petunjuk. Jadi karena kemudaan mereka, jadi iman dalam kondisi muda itulah yang menjadi sebab tambahan petunjuk yang Allah berikan kepada generasi muda tersebut. Kenapa? Karena beriman di usia muda itu bukan hal yang sederhana. Karena tadi dorongan syahwatnya itu begitu besar. Makanya kemudian di dalam hadis yang berkaitan dengan sab'atun yudilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh, 7 kelompok yang Allah naungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah, itu salah satunya juga adalah anak muda yang disibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mendoakan hal ini untuk generasi muda kita ini adalah sesuatu yang baik, yang kita berharap bahwa ke depan pemahaman tentang agama di kalangan anak muda itu menjadi semakin baik. Tidak hanya sekedar secara kognitif, ya, tentu juga berkaitan dengan pengamalan termasuk akhlaknya. Ada satu fenomena ganjil ketika orang semakin belajar agama itu semakin keras. Nah, ini tentu ada yang salah, ada yang aneh dengan proses belajarnya. Di sisi yang lain memang kemudian kita hidup di zaman yang disebut sebagai zaman pasca modern, itu disirikan dengan syahwat. Jadi syahwat itu dijadikan pijakan teori macam-macam. Jadi banyak teori-teori yang berkembang belakangan yang tanpa ilmiah itu sebetulnya basisnya ada pada bentuk-bentuk syahwat. Nah, sehingga ada banyak penyimpangan itu yang menjadi terkesan lumrah karena ada teorinya itu. Ini yang membahayakan kita saat ini. Baik, kemudian kita temukan bahwa setelah kaum musyrikin itu mengakhiri boikotnya kepada kaum muslimin, kondisi fisik beberapa orang sahabat Nabi itu down atau drop begitu, ya. Di antara mereka tentu saja adalah 2 orang yang Nabi cintai, yang Nabi kasihi. Yang pertama adalah Abu Thalib, yang memang usianya tentu jauh lebih tua dibanding Nabi. Di tahun itu saja Nabi Muhammad itu kan usianya sudah 50-an tahun. Tentu kalau asumsinya Abu Thalib itu menikah di usia 20 tahun itu, ya. Lalu kemudian ketika Rasulullah lahir itu katakan perbedaan usianya sekitar 22 atau 24 tahun, maka berarti usia Abu Thalib saat itu sekitar 72, 73 sampai 75 tahun. Nah, tentu itu usia yang memang sudah
sudah udur, maka setelah diboikot sedemikian rupa kerasnya selama 3 tahun, kondisi yang lebih longgar, kondisi yang lebih ringan yang dihadapi oleh Abu Thalib itu menjadi akan menampakkan kelemahannya. Jadi seperti kita kalau safar itu, kalau kita melakukan perjalanan, ketika perjalanan kan mungkin tidak terasa capeknya, ya kan, begitu sampai rumah ketika semuanya sudah kembali normal kan akan terasa itu capeknya luar biasa. Atau Bapak Ibu sekalian yang pernah berhaji tentu apalagi penuh dengan semangat ya, ketika berhaji itu luar biasa semangatnya untuk beribadah begitu sampai di rumah ternyata sudah lelah sedemikian rupa. Nah, situasi fisik para sahabat Nabi relatif serupa ya, pasca boikot lama, ketika kemudian mereka menjalani kehidupan kembali normal, terasa betul kelelahan, kemudian berbagai beban yang telah menumpuk-numpuk pada diri mereka selama 3 tahun terakhir. Nah, maka Abu Thalib meninggal ya, Abu Thalib meninggal dalam kondisi seperti itu. Jadi setelah fisiknya habis-habisan menjalani masa-masa boikot itu, akhirnya Abu Thalib meninggal. Nah, yang menyakitkan adalah arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ammihi Abi Thalib kalimat at-tauhid wa huwa fi naz'ihil akhir wa lam yuqaddirillahu lahu zalika. Jadi ketika Abu Thalib itu sudah sakaratul maut, Nabi itu sebetulnya sudah mentalkin Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat syahadat ya. Nabi berupaya agar Abu Thalib yang selalu membela Nabi dan membela dakwah Islam itu mati dalam kondisi sebagai muslim ya. Akan tetapi Allah takdirkan bahwa Abu Thalib tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Di sebagian riwayat kita dengar bahwa ketika Nabi mentalkin Abu Thalib itu, ada Abu Lahab dan beberapa orang yang lain di sekitar Abu Thalib yang mencegah Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat syahadat. Di antara kalimat yang diucapkan adalah, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kita itu. Jadi ungkapan-ungkapan yang menjebak seperti itulah yang buat Abu Thalib menjadi sulit untuk mengucapkan kalimat syahadat. Maka kemudian Abu Thalib meninggal dalam kondisi tidak berucap kalimat syahadat. Anda bisa bayangkan ya, Nabi, jadi Abu Thalib itu adalah pamannya Nabi, mengasuh Nabi sejak usia 8 tahun. Dia tidak makan kecuali Nabi Muhammad ada di tempat makan ya. Dia sangat menyayangi Nabi Muhammad, dia yang membela Nabi Muhammad. Ketika orang-orang kafir Quraisy mau mengganggu bahkan menyakiti Nabi, mereka segan karena Nabi dibela, dibackingi oleh Abu Thalib. Bahkan ketika kemudian mereka ingin memberikan tawaran-tawaran politik kepada Nabi Muhammad, mereka bicara dahulu kepada Abu Thalib, minta tolong agar Abu Thalib yang menyampaikan tawaran politik mereka kepada Nabi Muhammad. Ya, baik berkaitan dengan tawaran berkaitan dengan perempuan, harta, kekuasaan, itu ditawarkan kepada Nabi Muhammad, salah satunya melalui Abu Thalib, karena penghormatan mereka kepada Abu Thalib, dan mereka tahu, orang-orang kafir Quraisy tahu bahwa Abu Thalib ini sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Abu Thalib ini meninggal dalam kondisi tidak bersyahadat, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka dikatakan mata Abu Thalib alal kufri wa hazina alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir ya, dalam kekufuran. Ini perlu, kalau menggunakan kata-kata ini kita harus terbiasa hati-hati ya. Kafir itu artinya adalah pelakunya ya. Kalau mau diterjemahkan, kata ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, orang kafir. Kalau mau diterjemahkan memang menjadi lebih soft, orang yang ingkar, kan begitu. Bagaimana dengan perilakunya? Perilakunya bisa di kata yang menyebutkan perilakunya atau tindakannya itu bisa merujuk kepada nama pelakunya ataupun perbuatannya. Bisa kekafiran, bisa kekufuran. Nah,
Makanya kemudian kita diajarkan oleh ulama kita untuk presisi memilih kata agar tidak sembarangan. Ya, makanya kalau kita ingin menyampaikan sesuatu apalagi di situ punya konsekuensi yang panjang, kita tidak boleh sembarangan, itu kan karena itu. Nah, jadi para ulama kita mengajari kita seperti itu. Nah, kata berkaitan dengan kekafiran, kekufuran atau orang kafir itu dan turunannya, kesyirikan, kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan, kebid'ahan, itu adalah kata-kata yang punya konsekuensi hukum. Ya. Nah itu maka kemudian jangan sembarangan, karena kalau kita merujuk ke bahasan takfir, ya, takfir itu mengkafirkan, ya, mengkafirkan itu ada ilmunya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh kemudian juga tidak melakukan sama sekali. Maksudnya apa? Kalau kita tidak menganggap bahwa orang Yahudi itu kafir, begitu, ya berarti kita bermasalah akidahnya. Kalau kita tidak menganggap bahwa orang Kristen itu kafir, berarti ada masalah dengan keyakinan kita. Tapi kita juga tidak boleh ada orang Kristen lewat kemudian kita panggil kafir, begitu. Itu kita juga tidak beradab, gitu ya. Karena itu memang bukan panggilan, ya. Itu bukan panggilan untuk itu penyebutan tapi bukan untuk panggilan. Nah, tapi di saat yang sama tidak boleh orang yang muslim itu dikafirkan. Ya, jangan sembarangan begitu, apalagi ketika kita belajar lalu kemudian menemukan ada kesalahan-kesalahan serius di sekitar kita pada orang lain atau pada masyarakat kita, terus kemudian kita tidak tahu bahasan itu, lalu kemudian kita secara sembarangan menyebutkannya, itu membahayakan. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, opsinya hanya dua, itu jatuh atau kita yang kena. Memang orang itu memang seperti itu atau kita yang kena vonis tersebut. Nah, naudzubillah. Makanya para ulama kita ada yang kemudian memberikan kaidah bahwa lebih baik berhati-hati untuk tidak mengkafirkan orang daripada kita salah, ya, di dalam hal tersebut, karena itu konsekuensinya buruk, konsekuensinya panjang, lagi di situasi seperti saat ini. Nah, kembali ke sini, jadi Abu Thalib meninggal sebagai orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, dan itu betul-betul menyedihkan sekali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi mengatakan, la astaghfirunna laka ma lam unha an dzalika, saya akan beristighfar untukmu selama tidak Allah larang, ya, saya akan mintakan ampunan kepada Allah untukmu. Itu kalimat untuk Abu Thalib, ya, untuk jenazahnya Abu Thalib, ya, selama Allah tidak melarangnya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Nazala qauluhu ta'ala fi surati Taubah, turunlah ayat di dalam surat At-Taubah. Nah, surat At-Taubah ini adalah surat yang tidak mudah, ya, secara konten begitu. Dan kita tahu bahwa surat At-Taubah ini adalah surat yang dimulai dengan tanpa bismillah. Ya, surat ini tidak dimulai dengan bismillah. Karena memang ayat pertamanya itu menafikan rahmat Allah. Jadi bahwa Allah itu mengangkat rahmatnya untuk sebagian orang dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Kan kita lihat bahwa bara'atum minallahi wa rasulih, jadi ditegaskan bahwa Allah berlepas diri dari siapa? Tentu dari orang-orang kafir secara umum dan orang munafik secara khusus. Jadi surat Taubah ini surat yang menceritakan tentang orang munafik. Apa itu orang munafik? Nah, ini dia, jangan sembarangan di dalam menggunakan kata munafik, karena kata munafik di dalam Al-Quran itu merujuk kepada orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, hanya zahirnya, tampilannya itu muslim. Dia bisa jadi sholat, dia bisa jadi zakat, bisa jadi dia haji, tapi bencinya kepada Allah luar biasa, bencinya kepada Rasulullah luar biasa, bencinya kepada kaum muslimin luar biasa. Itu seperti itu. Sehingga kalau kita cermati dalam Al-Quran, orang munafik itu fi darkil asfali minan nar, di lapisan neraka yang paling bawah. Ini lapisan neraka paling bawah. Dan semua sahabat Nabi tanpa terkecuali takut ada kemunafikan di dalam diri mereka. Satu-satunya sahabat Nabi yang tahu siapa saja orang munafik itu hanyalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Itu satu-satunya, dan tidak ada sahabat yang lain yang tahu tentang hal itu. Adapun orang yang dikenal sebagai orang munafik yang paling terkenal itu satu saja, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ketika orang-orang Madinah itu masih bermusuhan dan mereka ingin berdamai, dia ini yang paling potensial untuk menjadi pemimpin kaumnya.
Tapi kemudian ternyata para pembesar Madinah itu mendapati bahwa orang yang berpotensi menjadi pemimpin yang baik, yang tidak punya catatan kelam di masa lalu, tidak punya track record buruk di masa lalu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah itu disambut sedemikian rupa, sakit hatilah Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut. Dia merasa bahwa dia dilangkahi begitu. Jadi alasannya duniawi saja, karena posisinya itu tergeser oleh kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tingkahnya itu tampak sekali ya. Meskipun kalau sholat dia di belakangnya Nabi Muhammad ya, ketika Nabi ngimami sholat dia di belakangnya, Anda bisa bayangkan. Kecuali di waktu Isya dan subuh, makanya dikatakan Isya dan subuh itu adalah sholat yang paling berat bagi orang munafik, karena disitulah, kalau dahulu secara khusus ya, karena disitulah waktunya kan gelap, sehingga orang munafik itu bisa untuk tidak hadir, untuk bersembunyi ya dari pencermatan Rasulullah. Tapi kalau Abdullah bin Ubay ini, dia hampir selalu di belakangnya Nabi, tetapi dia selalu berpikir untuk menikam Nabi ya. Setiap yang dilakukan oleh orang Madinah dia informasikan kepada orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Saking kelihatannya kebencian dia kepada Rasulullah secara khusus dan kaum muslimin secara umum, anaknya saja itu gedeng gitu. Anak itu betul-betul mangkal dengan perilaku bapaknya yang tidak tahu malu itu ya. Nama anaknya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu benci sekali kepada, karena bapaknya sudah terlalu. Akan tetapi mayoritas orang munafik lainnya itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Hudzaifah. Itu pun diberitahu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia memanggil Hudzaifah dan bertanya siapa saja orang munafik itu. Dan Hudzaifah tidak memberitahunya karena Nabi melarangnya. Itu kalau Umar bin Khattab mau murni jadi politisi, dia bisa berkata bahwa ini keamanan negara loh. Silahkan sebutkan nama orang munafik itu karena ini berkaitan dengan keamanan negara kita. Umar tidak melakukannya karena dia tahu Nabi melarang Hudzaifah untuk menyampaikan hal tersebut. Karena disinilah kemudian kita juga diajarkan oleh Nabi kita kaidah, yaitu nahkumu bil zawahir wa sariratuhu 'ala Allah atau wa natawallas sarair. Kita menghukumi manusia itu berdasarkan zahirnya. Ya kalau zahirnya muslim ya dihukumi muslim. Jangan kemudian ditembak macam-macam. Dan kita juga tidak perlu kemudian ketika kita melihat muslim ya langsung kemudian jadi kalau kita melihat saudara muslim ya udah muslim dulu. Jangan kemudian memasukkan tambahan penilaian yang lain itu, iki Muhammadiyah, po NU, po Tarbiyah, po HTI, po apa. Enggak ada. Ini muslim. Kalau muslim dia punya hak atas keislaman dia. Sekurang-kurangnya kita mengucapkan salam, meskipun kita sekarang itu semakin tidak terampil berucap salam pada orang yang tidak dikenal. Nah, kita kurang terampil untuk berucap salam kepada orang yang tidak dikenal. Jadi muslim saja sudah. Nah, baru penilaian tambahan terjadi setelah kita berinteraksi. Oh, orang ini berkhidmat di mana, orang ini punya pandangan politik seperti ini. Dan jika itu bukan kekufuran, ya tidak boleh dianggap sebagai kekufuran. Ya berbeda pendapat biasa saja. Berbeda pendapat itu normal saja. Nah, dan kita juga untuk belajar untuk menghindari penilaian-penilaian negatif yang berangkat dari ego kita, dari kebencian kita, dari like and dislike kita, suka tidak suka kita. Ini muslim ya sudah. Kalaupun ada orang kafir dalam kondisi damai dan kalau ada orang kafir, bentuk dasarnya apa? Ya berarti dia objek dakwah gitu. Kita berharap bisa menyampaikan kebenaran kepada yang bersangkutan. Hal-hal seperti ini adalah gambaran dari iman kita, gambaran dari apa yang kita yakini. Nah, kembali tadi saudara sekalian dirahmati Allah, jadi surat At-Taubah itu mengupas habis tentang peri hidup orang-orang munafik. Makanya ketika surat itu turun, orang-orang munafik itu betul-betul merasa ditelanjangi. Dan Anda sekalian silahkan merenungi surat Taubah ya, dibaca ayat per ayatnya, kemudian direnungi terjemahan-terjemahan itu keras-keras itu. Keras-keras. Termasuk surat sebelumnya itu Al-Anfal ya, yang memang punya hubungan dengan surat tersebut.
Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat At-Taubah tersebut Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak selayaknya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun orang-orang musyrik, masuk di dalamnya adalah orang kafir begitu, bahkan andaikan mereka itu adalah anggota keluarga mereka, bahkan andaikan mereka itu keluarga mereka, saudara mereka, sahabat terdekat mereka. Khususnya apa? Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, lebih-lebih ketika jelas bahwa mereka ini adalah ashabul jahim, ya, penghuni neraka jahim. Tentang status ini, kalau zaman Nabi, tentu Nabi tahu karena Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau zaman sekarang, ya tadi kita kembali ke kaidah dasarnya, orang ini dia mati sebagai Kristen, ya sudah, kita tidak bisa mendoakan dia lagi. Nanti kan bahkan akan dia saudara kita, dia adalah misalkan bapak ibu kita, naudzubillah, kita sudah tidak bisa lagi memintakan ampun kepada Allah atas hal itu. Makanya inilah kemudian kelemahan kita, ya, kita tidak pernah secara serius merawat keislaman kita dan membantu keislaman orang lain. Jadi sebagian kawan-kawan kita yang ngopeni mu'alaf itu luar biasa, ya, memperjuangkan agar para mu'alaf itu dimakamkan sebagai muslim itu luar biasa, sampai kadang-kadang sampai harus ribut itu. Karena memang sebagian orang-orang Kristen misalkan ketika ada anggota keluarga mereka yang jadi mu'alaf, ketika dikubur, ya mereka inginnya dikuburkan sebagai Kristen begitu. Nah itu dia. Meskipun kemudian ada juga yang berhasil disampaikan baik-baik, ya. Nah, itu maka sebenarnya tinggal berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan. Ya, terakhir kawan-kawan kita misalkan yang di mu'alaf center itu menyampaikan bahwa ini sudah menjadi muslim maka harus dimakamkan sebagai muslim, ya sudah. Ternyata keluarganya yang masih Kristen menerima, ya sudah, ya. Jadi memang model masyarakat kita ini juga berbeda dengan masyarakat misalkan di Timur Tengah ataupun di Eropa begitu, sehingga ada banyak hal tuh yang sebenarnya bisa disampaikan dengan baik begitu. Jadi kaidah dasarnya itulah jangan ribut kecuali itu paling mendesak. Jadi hukum dasarnya itu jangan ada keributan. Keislaman kita itu juga bermakna memberikan keselamatan. Keimanan kita itu juga bermakna memberikan keamanan. Jika tidak ada hal-hal yang layak untuk menimbulkan kerusakan dan ketidakamanan, tidak boleh. Hatta orang kafir pun tidak boleh disakiti, ya. Hingga ada sebab yang sangat mencolok itu, yang jelas sekali, istilahnya zahir atau sharih gitu, ya, yang jelas betul, sing cetha wela-wela. Kalau tidak, ya jangan. Kita memperlakukan orang kafir seperti apapun sebagai manusia, dibaikin, ya, kita berlaku baik. Karena apa? Kita berharap orang itu selamat. Kita berharap orang itu selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini ada cerita yang menarik ketika Syekh Muhammad Hassan di Mesir itu bertemu anak-anak muda. Ada anak muda itu yang semangat melakukan tindakan kekerasan itu besar begitu. Nah, kemudian anak muda ini dengan semangatnya mengatakan, saya pingin meledakkan diri. Jadi di Timur Tengah itu fenomena seperti itu memang masih ada, ya. Kalau di negeri kita ini sebetulnya jauh sangat rendah lah, kecuali ada sesuatu yang lain yang berkaitan dengan politik dan kepentingan, itu udah lain cerita lah, ya. Tapi kalau di Timur Tengah itu memang ada anak muda yang pingin meledakkan dirinya, itu ada. Kemudian Syekh Muhammad Hasan bertanya, kalau kamu meledakkan mereka, kemudian mereka mati sebagai apa? Ya mati sebagai kafir. Nah kalau mereka mati, lalu Syekh Muhammad Hasan tanya, kalau mereka mati sebagai kafir, terus mereka di mana? Di neraka. Terus Syekh Muhammad Hasan tanya lagi, kalau mereka di neraka, lalu yang senang siapa? Allah atau setan? Anak muda ini mengatakan, ya setan. Nah, terus kamu tuh membantu siapa? Oh ya juga, ya. Nah asalnya tuh kita itu ya seperti Nabi kita Muhammad SAW, kita menginginkan manusia itu selamat dari api neraka. Siapa di sini yang pengen masuk neraka? Nggak ada kan? Maka hal yang sama pula kita tidak ingin orang itu masuk ke dalam neraka. Tapi tentu saja dengan cara yang ditentukan Allah itu. Kalau dia manusia masih hidup, ya tentu dengan
mengajaknya dengan memberitahu bahwa yang benar ini, bersyahadatlah Anda, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau kemudian secara dohir kita tahu bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dalam kondisi belum beriman kepada Allah, ya sudah, kita sudah angkat tangan. Kita sudah angkat tangan. Nah ini dia. Maka kemudian apa? Nahallahu nabiyyahu walladzina amanu fi hadhil ayah ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu min aqrabin nas. Di dalam ayat tersebut Allah melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan orang-orang beriman secara umum untuk meminta ampun kepada Allah, memintakan ampun untuk orang-orang musyrik atau orang-orang kafir secara umum, meskipun mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Akhirnya kemudian dengan turunnya ayat itu Rasulullah mengatakan apa? Ahwanu ahlin nari adaban Abu Talib. Ahli neraka yang paling ringan adabnya adalah Abu Talib. Wa huwa muntailun bina'laini yaghli minhuma dimahuhu. Adabnya Abu Talib adalah dia mengenakan sandal yang begitu panas sehingga kemudian kepalanya itu mendidih. Na'udzubillah. Anda bisa bayangkan kebaikan Abu Talib pada Nabi Muhammad itu tak tertandingi. Dia sangat menyayangi Nabi Muhammad sedemikian rupa, membelanya sedemikian rupa. Dia gunakan dirinya, kekuatannya. Ingat, Abu Talib kan termasuk pembesar kaum kan pada masa itu. Selain kemudian lawannya Abu Lahab, kakaknya sendiri sebetulnya. Abu Lahab membela orang kafir Quraisy, Abu Talib membela Nabi Muhammad. Nah itu. Tapi apa? Dia mati dalam kondisi belum beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, mungkin itu bahasan kita pada sore hari ini menjadi pengingat kita bersama bahwa di antara makna kehidupan kita itu adalah proses merawat iman. Ya, bapak kita menasihati kita dalam Al-Qur'an dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan berangkat dari semangat itu pula kita ingin agar manusia itu selamat. Bukan kita tidak senang dengan orang kafir, itu tidak senang. Maksudnya adalah bahwa kita tidak bergembira dengan orang ingkar pada Allah, itu kita tidak bergembira. Kita ingin mereka juga mengenal Allah, mereka beribadah kepada Allah, mereka menyembah Allah dan selamat. Dan ketika kita tahu ada orang kafir meninggal, kita bersedih karena mereka mati dalam kondisi belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dengan mengenali perhidup Nabi kita ini, kecintaan kita kepada Nabi bertambah ya, dan kita dikumpulkan bersama Nabi kita bersama dengan kecintaan kita, dan kemudian dengan cinta itu pula kita semakin bersemangat untuk mengikuti detil-detil perhidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril mu'minin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.